Tampaknya orang percaya berambut pendek ini tidak mengenal Kasa. Tetapi kekuatannya jelas jauh lebih kuat daripada yang terakhir. Dan dia bahkan tidak kehilangan Arthur, yang telah kehilangan pedang di batu. Apakah ini juga seorang kaisar? Bisa dibayangkan, di depannya, Kasa jelas-jelas menundukkan satu kepala, atau bahkan lebih dari satu kepala. Kehendak Dewa Cahaya membimbingku, memuji para dewa, berani bertanya pada Yang Mulia. Begitu suara itu jatuh, saya melihat orang percaya berambut pendek dengan salib membawa sentuhan kebanggaan dalam kata-kata sederhana. Nama saya Hitam, dan saya akan melayani Dewi paling mulia di dunia, Ratu yang akan memimpin. Atas perintah dengan Raja Allah. Setelah memperkenalkan dirinya begitu lengkap, tongkat Dewa Tua Kasa menggerakkan sudut mulutnya, lalu melipat tangannya, dan kemudian membuat beberapa gerakan di berbagai posisi di dadanya. Tampaknya pemahaman yang hormat, seperti melihat puncak dari genus berikut. Jelas bahwa Kasa dibunuh oleh lawan baik dalam identitas dan keyakinannya. Qin Yichen juga mendengar dari kata-kata pihak lain. Orang percaya berambut pendek ini adalah orang yang percaya pada Ratu Hera. Itu adalah Ratu Surga, istri Dewa Raja Zeus, Dewi paling mulia. Apakah itu sebanding dengan Negio, Dewa Cahaya dari Kasa Fight? Benar saja, dukungan tahun ini sangat penting ketika orang percaya berambut pendek ini memandang Kasa. Kesombongan di matanya tidak disembunyikan. Baru setelah Black memandang Qin Yichen, dia mengungkapkan sentuhan kehikmatan dan keraguan, yang ini. Black sangat penasaran, mengetahui bahwa Nezio, Dewa Cahaya, hanyalah dewa tingkat menengah, dan pemuda aneh dengan rambut hitam dan mata hitam ini memancarkan aura dewa yang mendominasi. Sebelum Qin Yichen berbicara, Kasa menunjukkan kebanggaan ketika dia mendengar kata-kata itu, dan segera memperkenalkan, ini adalah dewa tertinggi yang telah turun ke dunia. Mengusir iblis neraka untuk pesawat saya. Juga karena dewa tertinggi yang agung, kami telah menerima berkah dari Shenhui dan datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran cawan suci. Kasa tampaknya telah memulihkan harga dirinya penampilan memperkenalkan identitas Qin Yichen seperti budak tua yang sombong. Menunjuk kebangsawan dan mendominasi di belakangnya. Membutakan Anda. Apakah Anda tahu siapa tuan muda kita? Tongkat dewa tua itu tampaknya sangat sombong. Tetapi setelah mendengar kata-kata itu, Black menundukkan kepalanya dengan hormat setelah melihatnya sebentar. Berdoa untuk menyatukan kedua tangannya dan membuat gerakan di dadanya. Para dewa ada di atas. Semoga cahaya ilahi Anda memberkati kami. Alam semesta ini hierarkis. Bahkan jika sekuat Black, dengan dukungan Ratu Hera, pelayan Ratu tetaplah pelayan. Mungkin menghadapi Dewa Cahaya, Black masih bisa arogan. Tetapi menghadapi inkarnasi dewa tertinggi, dia tidak berani tidak sopan sama sekali. Qin Yichen tidak repot-repot membantah. Bahkan sedikit kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa nama dewa tertinggi begitu menggertak. Black tidak bertanya kepada Qin Yichen siapa dewa tertinggi. Seperti pelayan yang sangat bijaksana. Sama sekali tidak bertanya apakah dia tidak boleh bertanya. Black kemudian menatap Night King Arthur lagi dan kembali ke topik tadi. Tidak heran Night King yang heroik bisa dibangkitkan. Ini adalah kemuliaan dewa tertinggi. Qin Yichen terdiam. Di sini. Ucapkan beberapa kata lagi. Dewa tertinggi suka mendengarkan. Raja Ksatria mengangguk sedikit. Bahkan jika dia telah menyapa Hitam. Dan perhatiannya semua tertarik oleh Ksatria Hitam yang berdiri bersama Hitam. Armor hitam memancarkan kabut hitam yang mengepul. Seperti surah yang dihancurkan dari neraka. Tampaknya sulit untuk menembus di bawah mata Arthur yang cerah seperti permata biru. Ksatria lapis baja hitam berdiri di sana dengan tenang, tampak terdiam dan emosional, dan tidak ada tatapan di bawah helm hitam pekat. Ini membuat Qin Yichen bertanya-tanya apa yang tersembunyi di bawah baju besi. Basaka, aku tidak berharap kamu bangun juga. Aku senang melihatmu lagi. Basaka, seolah-olah itu adalah nama Ksatria lapis baja hitam ini, hanya tidak tahu apa nama Dao saat itu. Dan Ana dengan tenang menjelaskan kepada Qin Yichen di sebelahnya. Basaka menggunakan kegelapan sebagai baju besinya, tetapi dia memiliki roh yang benar di dalam hatinya. Dikatakan bahwa dia ditelan oleh kekuatan iblis, sama seperti Ilena. Tetapi tepat ketika dia akan jatuh ke dalam iblis, keyakinan pada kemuliaan para dewa di dalam hatinya membuatnya mengatasi kegelapan. Tanda seru. Basaka menolak kegelapan. Di luar tubuh, bisikan iblis sulit untuk dihilangkan. Jadi Basaka hanya memadatkan kegelapan menjadi baju besi yang melawan kegelapan. Mengalahkan kegelapan dengan kegelapan. Dan menyimpan cahaya di dalam hatinya. Dia juga merupakan pahlawan yang sangat luar biasa. Tanda seru. Qin Yichen mengerti bahwa Ksatria lapis baja hitam Basaka ini tampaknya memiliki banyak latar belakang. Yah, singkatnya, dia tidak bergabung dengan Kam Neraka, jadi dia dipuji oleh para dewa sebagai pahlawan. Lelucon itu adalah lelucon. Saya melihat mata dewa seperti pedang Qin Yichen bersinar. Menatap Basaka. Kegelapan melonjak seperti kabut, dan kekuatan penghancur penuh dengan kekuatan. Dapat dilihat bahwa kekuatan pahlawan ini juga sangat kuat. Luar biasa. Qin Yichen merasa bahwa tanpa pedang sumpah kemenangan, Basaka tidak akan kalah dari Night King Arthur. Tentu saja,
Basaka juga memiliki senjata, dan juga pedang. Namun, itu adalah pedang raksasa cahaya hitam yang megah dan bermata lebar. Pedang raksasa berbeda dengan EP. EP hanya lebih panjang dan lebih sempit dari bila biasa, tentu saja bilanya juga lebih lebar. Pedang raksasa itu seperti bila lebar dalam arti sebenarnya, dan bahkan lebih lebar dari pinggang ramping Willow yang digariskan oleh baju besi biru perak. Hanya memegangnya di tangan, ada rasa penindasan yang mengerikan. Serangan diam-diam barusan dapat dianggap sebagai orang asing. Tetapi Black dan Basaka tidak berusaha untuk melenyapkan Qin Yichen. Jika tidak, mereka tidak akan memperkenalkan identitas mereka setelah satu serangan. Dan saya ingin mengobrol di sini. Tujuan hitam di sini sangat jelas, yaitu Raja Ksatria Pemberani dan Dewa Tertinggi yang Agung. Tolong bergabunglah denganku dan Bartaka, dan biarkan kesombongan Gilgamesh membayar harganya. Mata Black menyala dengan nyala api, dan semangatnya melonjak. Dia datang ke sini hanya untuk bergandengan tangan. Ketika dia mendengar tawa menghina Gilgamesh, Black tahu betul bahwa dia dan Bartaka saja tidak bisa mengalahkan Gilgamesh. Tidak hanya dia, tetapi setiap peserta dalam pertempuran cawan suci dan pahlawan mereka, sulit untuk memenangkan Gilgamesh. Tiran yang penuh dengan semua kejahatan dalam sifat manusia akan menghancurkan semua orang. Qin Yichen mendengar kata-kata itu, mata dewa yang tampak seperti pisau juga terangkat. Reputasi Gilgamesh atau reputasi sengit dapat dilihat dalam teror. Raja Ksatria Arthur penuh dengan kecemburuan terhadapnya, dan orang-orang yang percaya pada ratu adalah sama. Bukan tidak mungkin untuk bergandengan tangan, Qin Yichen memang bergerak. Tetapi yang tidak dia duga adalah sebelum dia berbicara, dia melihat Arthur menurunkan dagunya yang cantik, dan nadanya memalukan. Apakah kamu menggertak? Persepsi saya tentang kemenangan tidak memungkinkan saya. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Qin Yichen menggerakkan sudut mulutnya dan menoleh untuk menatap Night King Arthur. Dari mana kamu berasal? Ini baru saja membangunkan Anda. Apakah Anda pikir kami terlalu ramai dan menggertak? Mengapa Anda begitu khusus?